Ya kalau teman-teman lihat berantakan kan. Ya sesuai kata saya kemarin, memang lagi pindah rumah, ngungsi dulu sementara ya sampai akhir tahun. Karena emang harus banyak yang diperbaiki rumah, jadi ya otomatis nggak bisa diem di rumah dulu, kita harus pindah tempat gitu ya. Jadi ya sementara dinikmati dulu saja lah pemandangan yang kurang mengenakan ini. Dulu juga nggak enak, tapi kan seenggaknya dulu tuh saya bisa lebih teratur buat bikin set dan lain sebagainya. Terus sekarang ya belum bisa gitu. Oke, welcome back di Warzone Universe Indonesia. Hari ini kita bahas apa ya? Kita bahas kontroversi yang kemarin lagi rame aja deh. Karena emang belum ada topik yang begitu seru minggu ini. Crown Jewel kurang menantang. Kalau kata saya jujur aja, Crown Jewel tuh saya malas banget buat bikin review. Tapi karena udah ada yang request, jadi ya udah, nanti tetap bikin review di channel saya ya, di MIF Wrestling nanti tetap bikin. Gak tahu kapan, tapi mudah-mudahan sih gak terlalu lama ya dari jarak saya record video ini. Terus selain itu juga ada apa ya namanya? Ada beberapa show nih cukup menarik nih. Salah satunya NXT di 2300 Arena alias 2300 ya tulisannya. Itu yang ada ECW itu juga cukup menarik buat dibahas. Tapi kayaknya saya pengen bahas yang cukup menarik kemarin ya, yaitu apa? Yaitu soal Samantha Irvin. Samantha Irvin teman-teman tahu sendiri lah, dia ada seorang ring announcer yang cukup banyak dibicarakan di WWE. Oleh fans WWE itu sendiri juga banyak yang ngomongin soal gimana sih Samantha Irvin ngasih impact apa dan lain sebagainya gitu. Dan yang cukup mengejutkan adalah minggu kemarin, 2 minggu yang lalu lebih tepatnya, itu Samantha Irvin mengajukan pengunduran diri dari WWE katanya ya, dari beritanya itu karena memang dia pengen mengejar karir ya. Dia pengen mengejar karirnya sebagai seorang musisi, sebagai seorang penyanyi, yang mana memang kalau misalkan teman-teman nggak tahu, Samantha Irvin itu sendiri awalnya juga dia ditemukan ya memang sebagai seorang penyanyi. Yang nemuin siapa? Mark Henry waktu itu. Jadi katanya ada orangnya Mark Henry, nggak tahu siapa ya. Jadi kan nemulah si Samantha ini dulu namanya Samantha apa gitu, saya cukup lupa. Dia itu ikutan America's Got Talent. America's Got Talent, dia banyak dilihat di situ memang. Dan ternyata ditawarin lah ini. Ditawarin sama Mark Henry. Simpelnya nawarin, kamu mau nggak gabung ke WWE? Mau join lah dia. Dan akhirnya ya dia kerja di WWE sampai sekarang gitu ya, waktu kemarin lah ya, waktu 2024 gitu. 2024 bulan Oktober. Dan ternyata dia mutusin buat cabut dari WWE. Alasannya adalah menurut dia ya memang dia pengen ngejar karir, dia pengen jadi musisi, dia pengen jadi penyanyi, dan dia pengen ya di WWE udahlah jadi ring announcer-nya udah gitu, gak pengen terlalu lama. Tapi ada beberapa kontroversi yang dibuat oleh dia ketika dia memutuskan setelah cabut dari WWE. Jadi kita coba runutkan dulu ya soal gimana dia bisa cabut dari WWE. Jadi pengumumannya itu kan sekitaran menjelang akhir Oktober loh. Tiba-tiba ada berita Samantha Irvin cabut dari WWE. Jadi karena kan tadi ya kata saya ya, masa saya harus ulang-ulang terus. Terus banyaklah pertanyaan mengalir ya. Salah satunya yang cukup ditanyakan itu adalah apakah Samantha Irvin akan gabung ke AEW karena suaminya kan di AEW ya, si Ricochet itu kan. Dan jawaban dia adalah enggak, karena fokus dia adalah menjadi penyanyi. Itu juga sama dengan apa yang sudah diutarakan oleh Ricochet sebelumnya, dimana ya dia sih support aja sama istrinya, dia mau ngapain kayak. Cuman dia sih menegaskan gitu, karena si Samantha sendiri gak mau ke AEW ya, dia juga gak bisa maksa gitu. Ya udahlah, suka-suka dia aja. Dan ternyata kan ini diamini sendiri sama AEW-nya dengan nyampahin si Samantha Irvin-nya. Kita gak butuh lah model-model Samantha Irvin, kita punya yang bagus. Siapa ya? Itu Tony Schiavone kalau gak salah yang ngomong gitu. Dia bilang gitu, kita gak butuh lah model Samantha Irvin. Kita udah punya Justin Roberts, kita udah punya. Terus punya siapa satu lagi tuh, saya lupa. Gak disinggung sih, punya Bobby Cruz ya. Bobby Cruz tuh yang Ring of Honor ya, yang laki-laki. Yang satu lagi bukan Justin Roberts. Justin Roberts sih teman-teman udah tahu ya.
Bobby Cruise satu lagi yang biasa di Ring of Honor, nah itu juga. Dan memang ya udah punya nama juga rata-rata yang di AEW gitu. Jadi ya kalau harus borong nama lagi kayaknya nggak usah deh. Dan ternyata ini memunculkan ke permasalahan berikutnya, keributan-keributan yang lain. Salah satunya yang ketara itu adalah ketika ditanya ya kenapa harus cabut dari WWE. Kan bisa gitu loh Samantha Irvin tuh berkembang di WWE dan lain sebagainya. Dan dia jawab dia memang sudah mempertimbangkan cabut dari sebulan yang lalu sebelum pengunduran dirinya itu ya, karena emang ini aja gitu, emang udah nggak serg aja kata dia. Tapi sih saya cukup yakin tuh karena emang kebetulan kontraknya habis gitu makanya dia cabut, dia nggak mutusin buat perpanjang gitu sih, kalau kurang lebih yang saya tangkap sih kayak gitu ya. Cuman ya balik lagi itu keputusannya dia, jadi kita juga nggak bisa yang namanya nggak setuju atau gimana. Toh ujung-ujungnya juga dia yang ngambil keputusan dan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Yang keributan berikutnya yang banyak diomongin sama orang-orang itu adalah soal si Samantha Irvin ini ketika memutuskan untuk cabut, dia belak-belakan ngomong alasannya kenapa dia itu nggak mutusin untuk nggak bertahan, karena dia benci sebagai ring announcer, dia nggak suka jadi ring announcer. Dia ya kayak apa sih itu, dia itu bukan job dia banget, kata dia itu bukan job dia banget, dan dia itu lebih prefer kalau misalkan jadi manajer, jadi apa, jadi general manager atau jadi apa gitu. Jadi dia itu pengen menunjukkan bahwa dia itu memang truly entertainer gitu, bukan seorang yang sebatas ring announcing dan lain sebagainya gitu. Tapi kan faktanya kalau misalkan teman-teman nggak tahu, yang ring announcing dan entertaining juga banyak ya, Bruce Buffer, Michael Buffer, siapa lagi, banyak lah, you name it gitu, namanya siapa aja gitu. Ya gimana ya, jadi kan memunculkan keributan juga. Katanya itu si petinggi-petinggi WWE itu respect ketika Samantha keluar, karena ya udahlah, emang itu keputusan dia dan kita menghargai gitu. Tapi ternyata ketika dia komen seperti itu, dia petinggi WWE juga jadi kayaknya males, nggak terlalu care dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak ya gimana ya, kita juga nggak bisa bahas banyak-banyak gitu soal itu. Jadi dan ujungnya gimana ya, ujungnya ya orang-orang yang dulunya suka banget sama Samantha Irvin dan lain sebagainya, endingnya apa? Endingnya benci setengah mati. Karena ya lagi-lagi apa? Ini soal fanboy WWE, fanboy AEW. Ya udahlah, kalian kalau mau suka sama satu perusahaan silahkan lakukan. Itu ya apa namanya, bagian dari kalian mencintai gulat dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang harus dikasih respect gitu, hal yang harus dipuji. Tapi udahlah, gak usah kayak terlalu condong mendukung satu kelompok, benci satu kelompok. Udah, benci sewajarnya aja, suka sewajarnya aja. Karena saya cukup yakin kalau misalkan orang yang kemarin nantang saya di channel saya, nantang ya kemarin, yang bilang saya itu ngebenci AEW di channel saya, silakan gitu ya. Nanti coba deh mau tahu gitu saya, apakah fanboy AEW itu bakal nyerang saya gara-gara saya ngomong ini gitu. Karena ya basically fanboy AEW itu masih banyak yang kurang sehat gitu kalau kata saya. Alhamdulillah sih kalau yang kenal sama saya sih udah pada bagus-bagus gitu. Nggak tahu nih teman-teman yang lain gimana ya. Udahlah, nggak usah di ini juga, nggak terlalu penting gitu. Lagi-lagi sih ini soal kedewasaan aja teman-teman. Nonton wrestling mah jadi kayak bocah tuh. Kalau kata sih. Ya udahlah, silakan teman-teman kalau ada yang mau like dan share videonya jika dirasa bermanfaat. Kita diskusi bareng-bareng ya di kolom komen kalau misalkan teman-teman ada yang kepikiran gitu, atau mau kasih ide dan lain sebagainya untuk kita bahas di lain kesempatan. Silakan komen juga biar saya tahu apa yang harus saya bahas ya. Jadi jangan terlalu saya nyodorin ide secara random gitu, takutnya nanti topiknya nggak seru gitu, nggak menarik buat teman-teman. Jadi silakan teman-teman drop ide terbaik kalian di kolom komen. Siapa tahu saya baca, siapa tahu nanti kita bisa bahas bareng-bareng, oke? Dan jangan lupa subscribe ya. Wrestling Universe Indonesia baru ulang tahun ke-7 guys ya. Selamat ulang tahun ke Wrestling Universe Indonesia yang ke-7. Mudah-mudahan konsisten terus ya. Mudah-mudahan kerjasamanya sama saya bisa lanjut terus. Jadi biar bisa saya sering share video di sini, oke? Itu aja dulu buat hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan minggu depan ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Sekian.